Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan manusia dari masa kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini yang begitu banyak dirasakan oleh umat manusia adalah perubahan cuaca ataupun iklim yang memang secara menyeluruh di bumi ini ya teman-teman. Nggak cuma di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara, nggak cuma Asia Tenggara tapi juga di Asia, bahkan sampai Eropa, Afrika, sampai juga Amerika itu kan. Semuanya ini terkena perubahan iklim yang memang sangat ekstrim teman-teman. Yang mana kemudian banyak orang kemudian menghubung-hubungkan kondisi saat ini adalah dengan berita-berita yang memberitakan tentang akhir zaman ya teman-teman. Akhir zaman adalah waktu yang sudah dekat dengan hari kiamat teman-teman. Nah ini banyak sekali ya konten-konten yang dibuat memberitakan tentang peristiwa akhir zaman teman-teman. Nah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam itu kan, dan insya Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, tentunya untuk menyikapi segala sesuatu tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis ya. Jadi di pertemuan ini saya akan ngajak ngobrol teman-teman, bahas sedikit tentang tanda-tanda akhir zaman yang memang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dalam sebuah hadisnya yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La taqumu sa'atu hatta ta'udal ardul Arabi muroja wal anghar, yang artinya sebagai berikut. La taqumu sa'atu, hatta, gak akan datang waktu kiamat itu sampai dengan, bukan, la taqumu sa'atu hatta ta'udal ardul Arabi, sampai kemudian bumi Arab itu subur makmur, muroja wal anghar, dan kemudian penuh dengan padang rumput dan juga sungai-sungai teman-teman. Nah kalau kita bahas tentang hadis ini teman-teman, itu kan tampaknya pertanda itu sudah mulai muncul ya. Kenapa? Karena ketika kemudian saat ini gelombang panas ini melanda di seluruh permukaan bumi gitu kan, baik di India, Bangladesh, Pakistan gitu, sampai kemudian juga di Eropa, kayak kemarin Yunani juga terkena gelombang panas gitu kan. Yang jelas ternyata juga nggak cuma gelombang panas, yang jelas terjadi juga perubahan cuaca gitu kan. Salah satunya yang paling ketara adalah di Timur Tengah. Dulu saya pernah lama tinggal di Timur Tengah, tepatnya di Kuwait ya, dan negara tetangganya dari Saudi Arabia dan Irak itu kan. Di Timur Tengah itu dulu kalau hujan itu kayaknya nyaris hampir nggak pernah hujan dalam 1 tahun penuh ya. Saya dalam periode dulu sekitar tahun 2010 ya di Timur Tengah itu biasanya hujan itu kan cuman setahun sekali. Juga saya ketemu dulu waktu Idul Adha itu cuman gerimis, dan cuman sehari gerimis kecil, cuman berapa, nggak sampai 1 jam gitu kan. Dan ketika saya tanya memang nggak pernah ada hujan di sana gitu kan. Dan juga nggak ada sungai, di beberapa tempat kayak di Kuwait nggak ada sungai, di Saudi Arabia juga nggak ada sungai, mungkin ada sungainya di Irak ya gitu kan, dan Jordania gitu kan. Nah teman-teman, saat ini yang sangat mengejutkan adalah kemudian beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 2-3 tahun, 3 tahunan yang silam gitu kan, saya kaget gitu ketika saya melihat tempat tinggal saya yang di Kuwait dulu kan, di apartemen tuh terjadi banjir gitu kan, jalanan terjadi banjir. Saya kebetulan tanya ke teman-teman, ternyata memang terjadi banjir di Kuwait gitu kan, dan ternyata sudah mulai ada hujan terus gitu kan. Bahkan di Saudi Arabia pun sepertinya serupa sering terjadi hujan. Nah inilah kayaknya sepertinya hal ini yang akan menyebabkan kemudian terjadinya
sesuatu yang memang kita khawatirkan, yang kita prihatinkan, tapi sudah merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya lihat itu di beberapa tempat di wilayah di Saudi Arabia dulu, di musim-musim tertentu seperti di daerah Tabuk gitu kan, pegunungannya juga sudah menghijau, rumput-rumput sudah tumbuh karena kemudian ada hujan gitu kan. Bahkan di beberapa tempat juga genangan-genangan air di Saudi Arabia sudah muncul gitu kan. Nah, kita nggak tahu bahwasanya di hadis tersebut diberitakan bahwasanya akan subur makmur gitu kan, muroja wal anhar, akan ada padang rumput di situ, penuh padang rumput, dan juga ada sungai-sungai. Yang jelas kalau padang rumput sekarang udah mulai banyak ya tumbuh di sekitaran area Arab Saudi sendiri ya, karena memang hujan sepertinya juga sudah mulai ada di sana gitu kan, sudah ada, dan sampai kemudian banjir malah di beberapa negara Timur Tengah. Nah ini teman-teman, ini yang sangat suatu pertanda yang kita sendiri bisa kemudian menganalisa gitu kan, dengan keimanan kita tentunya teman-teman gitu kan, menjadi peringatan buat kita gitu kan. Nah di hadis yang lain diberitakan tentang yaumil akhir juga ya. Salah ya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. La taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fi masajid. Waktu itu waktu daripada yaumil kiamah itu nggak akan datang sampai kemudian manusia berlomba-lomba bermegah-megah dalam membangun masjid-masjid mereka. Nah ini teman-teman, ini salah satu pertanda juga yang memang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya tersebut, bahwasanya akhir zaman nggak akan tiba itu kan, kecuali nanti manusia berlomba-lomba membangun, bermegah-megahan dalam membangun masjid mereka kan. Yang jelas dengan meningkatnya kemakmuran daripada penduduk bumi gitu kan, kita bisa lihat di beberapa wilayah tentunya banyak yang masjid yang memang yang dibangun dengan megah gitu kan. Nah ini suatu isyarat gitu kan, itu suatu isyarat pertanda itu kan bisa baik, bisa buruk, bisa netral gitu kan. Seperti kalau buruk tuh akhir zaman akan datang, nggak akan datang kecuali nanti banyak orang-orang yang kemudian meminum khamar dianggap dan zina dianggap biasa gitu kan. Ini kan sesuatu yang tercela gitu kan. Ada juga yang netral seperti turunnya Nabi Isa Al-Masih yang kemudian akan menghadapi Dajjal di akhir zaman. Ini netral kan, dia netral gitu kan. Kemudian akan orang-orang yang bertelanjang dada dan kemudian nggak beralas kaki membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Itu kan juga bukan sesuatu yang buruk, tapi itu pertanda akhir zaman gitu kan. Dan di sini salah satunya kemudian manusia berlomba-lomba untuk bermegah-megahan untuk membangun masjid mereka gitu kan. Nah memang nggak terhindar lagi ya teman-teman, karena memang kemudian tingkat kemakmuran ini berjalan gitu kan, dan memang kemudian memang mengarah ke takdirnya, menuju takdirnya masing-masing gitu kan. Saat ini kita bisa melihat begitu banyak di negeri kita ya, nggak cuma di negeri kita, mungkin di tanah Arab pun juga masjid yang dibangun dengan megah gitu kan. Ini salah satu pertanda akhir zaman gitu kan. Nah ini sebagai renungan kita sebagai seorang yang beriman gitu kan, tentang tanda-tanda akhir zaman gitu kan. Dan saya akan sebutkan lagi satu hadis daripada Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang akhir zaman gitu kan, yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. La taqumu sa'atu hatta yuqbadul ilmu wa ya'suru zalazil. Akhir zaman yang artinya sebagai berikut: hari kiamat itu nggak akan datang sampai kemudian dicabutnya ilmu ya. Tentunya di sini adalah ilmu agama atau din, agamanya Allah, dari muka bumi gitu kan. Dan kemudian dan akan banyak terjadi gempa gitu kan. Nah kalau kita lihat memang saat ini, kalau kita lihat di media sosial, tentunya kita bisa lihat di media sosial, kita bisa mengakses kemana-mana. Kalau kita lihat konten-konten di media sosial kan kebanyakan juga, saya nggak ngerti orang-orang yang notabene sebetulnya para ulama ataupun ahli agama yang sebetulnya menjadi suri tauladan ataupun contoh untuk kita sebagai orang yang awam, justru di situ isinya juga perselisihan, justru di situ isinya saling menjelekkan, saling menyerang. Yang ironisnya mereka adalah internal umat Islam, itu kan kita nggak ngerti apakah ini salah satu pertanda kemudian dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena
Karena seyogianya seorang ulama ataupun seorang ahli agama itu memberikan contoh yang baik, suri tauladan pada para pengikutnya gitu kan. Yang jelas memang kemudian Rasulullah SAW juga mengisyaratkan untuk menghindari perdebatan sekalipun dia berada di pihak yang benar gitu kan. Dan kemudian ini diikuti dengan semakin banyaknya gempa. Nah, kalau saya sendiri ini saya tinggal di Jogja. 2 tahun terakhir saya tinggal di Jogja itu ya walaupun gempa kecil-kecil saya pernah ngalami kurang lebih 3 atau 4 kali ya waktu itu yang berasa sampai sini. Terjadinya gak di sini seperti yang kemarin terjadi di Pacitan, kemudian yang terjadinya waktu itu di daerah Garut atau mana gitu kan. Sampai berasa di sini. Artinya memang kesininya ya ini pertanda ini semakin kuat gitu kan. Bahwasanya sepertinya kita ini posisinya memang kemudian berada di akhir zaman. Walaupun akhir itu sampai lamanya seberapa kita juga nggak ngerti. Hanya Allah Subhanahu wa taala beserta nabi dan para rasulnya lah yang tahu gitu kan. Ini teman-teman, yang jelas kita sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang yang insya Allah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai renungan kita untuk semakin kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang di akhir zaman ini diberitakan memang banyak ujian gitu kan, dan salah satu ujian terbesarnya akan munculnya Dajjal yang merupakan ujian bagi manusia, ujian terbesar dari manusia dari masa penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumil akhir nanti adalah fitnah terbesar manusia adalah munculnya Dajjal. Oleh karena itu sebagai renungan kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa-masa ataupun periode yang sulit ini teman-teman. Karena memang saat ini cuaca ini kan pasti mengganggu produksi pertanian yang tentunya berimbas pada naiknya harga-harga produk pertanian dan meningkatnya living cost. Sementara di beberapa tempat tentunya di wilayah kita gitu kan, seperti pabrik tekstil itu banyak yang kemudian tutup dan terjadi PHK. Bayangkan dengan kondisi living cost yang tinggi gitu kan, dengan kondisi mencari pekerjaan susah gitu kan, malah sekarang terjadi banyak PHK. Nah, sementara kalau mau buka usaha sendiri pun daya beli masyarakat sekarang menurun ya teman. Oleh karena itu teman-teman, agar saya ngajak ngobrol-ngobrol hari ini sebagai renungan kita, sebagai pembelajaran untuk kita agar kita semakin banyak berdoa dan mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan kalau memang saat ini kita memang berada di fase akhir zaman. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.